Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Dan biarlah pada pagi hari ini kembali kita boleh datang kepada Tuhan. Untuk kita beribadah kepada Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak saudara-saudara semua. Mari kita mengambil saat teduh. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mengambil saat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala pemeliharaan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang bulan Januari kemarin. Kami mau berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati kami di dalam bulan Februari ini ya Tuhan. Sebelum kami lebih jauh ya Tuhan, datang kepada Engkau, beribadah, menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Kami akui segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan, orang berdosa ini. Supaya kami semua layak untuk beribadah, bahkan melayani Engkau ya Tuhan. Ini kami semua anak-anak-Mu ya Bapa. Kami datang kepadamu dan kami rindu berjumpa dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama dengan seluruh umat di segala tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Mantap ini ya, Maxwell bersemangat. Dan teman-teman di rumah juga harus bersemangat. Karena hari ini kita mau bersama memuji, mau mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Dan bersama-sama kita mau beribadah. Nah sekarang ini anak muda itu sangat mudah sekali untuk bisa eksis. Kita tahu kan ada banyak YouTuber. Maxwell YouTuber bukan? Aduh, aku cuma lihat-lihat aja. Oh iya, cuma menonton. Tapi sebenarnya dengan segala kemudahan yang ada, meskipun kita masih muda, jangan sampai kita menganggap diri kita rendah. Seperti yang tertulis di 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Mari kita bersama pujikan betapa dalamnya. Ya, teman-teman di rumah boleh bertepuk tangan juga ya.
Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Kita pujikan sekali lagi lagu ini dengan lebih semangat ya teman-teman, karena begitu besar kasih Allah buat kita semua. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 oh. Yes. Kita lebih semangat lagi ya, karena kita akan pujikan lagu yang kedua, Denganmu Tuhan. Aku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Katakan Yesus. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
kemuliaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan, Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita. Meskipun dari rumah nggak apa-apa, nggak bisa pakai reaction juga sih. Mungkin bisa kasih like juga bisa sih lewat YouTube ya. Dan seperti yang teman-teman juga udah tahu bahwa Tuhan itu sungguh menyertai. Dan salah satu contohnya kalau di Alkitab itu ada tokoh Daud ya. Bahkan Daud itu selalu dekat sama Tuhan dan bahkan ketika dia sedih Tuhan itu ada. Bahkan ketika Daud itu berdosa, Tuhan itu tetap menyertai Daud loh. Wah, luar biasa. Memang Tuhan kita ini memang Tuhan yang akan menyertai kita dari sekarang dan bahkan sampai selamanya. Karena Dialah Tuhan kita dan juga sekaligus sebagai sesosok ayah yang menyertai kita. You are my father. Doesn't matter where I run, you're there for me. It doesn't matter what I've done, your love's for me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter when I fall, you cover me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is safe by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. It doesn't matter where I run, you're there for me. It doesn't matter what I've done, your love's for me. You wipe away the tears,
You lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter when I fall, you cover me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. And your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. And your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Mari sama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan ya Bapa. Kami bersyukur kami punya Allah, kami punya Bapa seperti Engkau. Yang mengasihi kami, yang menerima kami, bahkan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Terlebih lagi Engkau datang ke dalam dunia ini, menyelamatkan kami orang berdosa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, saat ini kami mau belajar akan firman-Mu ya Bapa. Tolong kami supaya kami boleh mengerti, supaya kami boleh menghidupi dan melakukan akan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan, kami mau mengasihi Engkau lebih lagi ya Bapa. Karena Engkau sudah mengasihi kami dengan luar biasa. Tolong kami ya Bapa. Kami mohon Roh Kudus yang menolong kami. Kami mohon Roh Kudus yang menyertai kami. Roh Kudus yang menolong hamba-Mu yang lemah dan terbatas dan berdosa ini. Dengan kuasa daripada Roh Kudus boleh menyampaikan perenungan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita membuka Alkitab. Di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20, lalu kemudian setelah itu kita akan lanjutkan di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 dan Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31. Saudara, kalau saudara sudah menemukannya, saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi saudara. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Lalu kemudian Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, suatu kali ada seorang pernah bertanya seperti ini, saudara. Kenapa ya kehidupan saya kok nggak mengalami perubahan? Kenapa ya bahkan memasuki masa pandemi ini kehidupan saya justru lebih buruk daripada sebelum mengalami pandemi? Mengapa saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kemudian hidup saya tidak mengalami namanya sukacita? Atau bahkan saya kehilangan sukacita seperti ketika saya pertama kali percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa ini bisa terjadi? Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit hari-hari ini anak-anak Tuhan mengalami hal-hal seperti yang ditanyakan oleh salah seorang tadi, saudara. Sekian lama mengikut Tuhan, tapi kok hidupnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Mengerjakan pelayanan, menjalani kehidupan hari demi hari seperti sebuah rutinitas yang kemudian terasa kering dan juga hampa. Oleh karena itu saudara, pada pagi hari ini saya rindu mengajak saudara untuk merenungkan bagian ini. Karena tidak sedikit anak-anak Tuhan hari-hari ini pun mengalami hal yang seperti demikian. Hidup seperti biasa-biasa saja atau bahkan terasa kering, nggak ada greget lagi untuk mengikut Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang menerima anugerah di dalam Matius 28, di dalam amanat agung dikatakan setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi murid Kristus dan melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Setiap orang yang mengaku percaya, yang diberi anugerah oleh Tuhan Yesus dipanggil untuk menjadi murid Kristus dan melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi murid Kristus tidak bisa instan. Ada proses yang harus dijalanin. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, kita perlu belajar. Kita perlu belajar hari demi hari, waktu demi waktu untuk kita bisa menjadi seorang murid Kristus. Saudara tahu Lewi, salah seorang murid Kristus yang biasa disebut Matius, adalah seorang pemungut cukai yang kemudian ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya mengalami perubahan, hidupnya mengalami transformasi, yang kemudian dia menjadi seorang pengikut Tuhan, murid Kristus yang hidupnya menjadi dampak bagi orang-orang yang dia layani. Petrus seorang nelayan, seorang yang ceplas-ceplos, seorang yang juga penakut, mengalami transformasi di dalam kehidupannya ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara ingat dengan Saulus, seorang yang menganiaya orang-orang percaya. Hidupnya mengalami perubahan, transformasi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap murid-murid Tuhan Yesus, siapapun dia yang menerima anugerah ketika dia berjumpa dengan Tuhan, waktu demi waktu hidupnya mengalami transformasi. Hidupnya tidak biasa-biasa saja, tapi hidupnya memberi dampak di tengah dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk menjadi murid Kristus kita perlu mengalami yang namanya transformasi. Untuk mengalami transformasi kita perlu untuk semakin dalam di dalam kehidupan kita. Artinya hidup kita itu semakin dalam di dalam Tuhan. Kita punya relasi yang terus dibangun waktu demi waktu. Dan saya percaya saudara, firman Tuhan punya kuasa yang sangat besar. Karena ada begitu banyak orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Dan hidupnya mengalami transformasi. Hidupnya tidak biasa-biasa saja. Hidupnya tidak kering. Tapi justru hidupnya punya dampak. Ada kasih yang besar yang terpancar di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara lihat bangunan ini. Saudara bangunan ini kelihatannya besar, tinggi, kokoh, megah. Saudara bangunan ini bisa berdiri dengan kokoh, tinggi, megah. Dengan hiasan yang mungkin kalau kita katakan wah keren, bagus dan sebagainya. Saudara bangunan ini bisa berdiri seperti demikian karena ada dasar yang sangat kokoh.
Saudara, ada dasar yang sangat kokoh yang membuat bangunan itu bisa berdiri. Tanpa dasar yang kokoh, tanpa dasar yang sangat dalam, saya yakin dan percaya bangunan itu akan hancur. Kena terpana angin, gempa sedikit, bangunan itu akan hancur. Oleh karena itu saudara, bangunan itu bisa kokoh berdiri karena ada dasar yang kuat. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika hidup kita ingin berbuah, ketika hidup kita ingin bertumbuh, ketika kita ingin hidup kita tidak biasa-biasa saja, maka yang pertama harus kita lakukan adalah hidup kita itu pertama-tama harus semakin dalam di dalam Tuhan. Artinya hidup kita itu harus dibangun dengan dasar kerohanian yang dalam dan kokoh. Saudara, tadi saya katakan saya percaya firman Tuhan ini punya kuasa yang sangat besar. Saudara, seorang pengkhotbah, penulis buku terkenal bernama Craig Groeschel. Saudara, Craig Groeschel, saudara, mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui pembacaan Alkitab, saudara. Dia baca dari Matius, Markus, Lukas, lalu kemudian dia terus lanjutkan pembacaannya sampai di Galatia. Dia mengalami perjumpaan dan hidupnya diubahkan oleh Tuhan hari demi hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa hanya dengar khotbah hari Minggu. Saudara, kita tidak bisa hanya dengar renungan doa Rabu. Tapi kita harus bangun kehidupan kerohanian kita hari demi hari. Melalui saat teduh, melalui pembacaan firman Tuhan kita yang kemudian kita renungkan. Dan bukan hanya kita renungkan saudara, kita bisa melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dasar kerohanian saudara saat ini seperti apa saudara? Kerohanian saudara dibangun atas dasar seperti apa hari-hari ini saudara? Saudara, saya boleh katakan kalau hari-hari ini saudara tidak punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Maka saudara seperti yang di awal tadi, orang yang mengatakan, kenapa kok saya sudah ikut Tuhan, saya percaya sama Tuhan, kok hidup saya biasa-biasa saja. Kenapa kok hidup saya kering dan sebagainya. Saudara, saya katakan bahwa engkau gak punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Hidupmu gak mengalami perjumpaan dengan Tuhan hari demi hari, waktu demi waktu. Saudara, setiap murid Tuhan pasti mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika perjumpaan itu terus menerus terjadi, hidup seseorang akan mengalami perubahan. Dia akan mengalami kasih Tuhan yang semakin besar. Dan kasih yang besar itu tidak mungkin dia simpan seorang diri. Dan kasih itu pasti dia akan pancarkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerohanian saudara seperti apa hari-hari ini? Sudah dalam dan berakarkah di dalam Tuhan? Saudara, di dalam Yohanes 8 ayat 31 Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saudara, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, saudara, tetap artinya terus menerus di dalam firman Tuhan. Artinya kehidupan kita terus dibangun, kita punya relasi yang intim dekat dengan Tuhan. Maka engkau adalah murid-murid Tuhan. Karena saya percaya saudara, setiap orang yang hidupnya terus dibangun di dalam relasi yang dekat dengan Tuhan, hidupnya pasti mengalami perubahan. Enggak mungkin enggak mengalami perubahan. Saudara, Tuhan Yesus berkata, waktu engkau hidupnya tetap di dalam firman Tuhan, maka Tuhan berkata, bukan maka kamu akan, tetapi kamu telah menjadi muridku ketika kamu tinggal di dalam firman. Saudara, menjadi murid Kristus punya relasi dekat, intim dengan Tuhan yang tidak bisa dibangun hanya satu kali, dua kali. Tapi itu harus dibangun terus menerus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau dan saya hari-hari ini merasa, kenapa ya hidup saya kok biasa-biasa saja. Kenapa kok hidup saya hari-hari ini terasa kering. Relasi dengan orang lain juga konflik. Belajar juga seakan-akan tidak ada semangat. Punya relasi dengan orang lain seakan-akan seperti toksik dan sebagainya. Saudara, engkau harus memperbaharui kembali hidupmu, saudara. Hidupmu harus terus dibangun di dalam Tuhan. Yang semakin dalam dan berakar di dalam Tuhan. Saudara, tanpa relasi yang intim dekat dengan Tuhan, maka
saudara akan sulit untuk mengalami pertumbuhan kerohanian di dalam kehidupan saudara. Tidak bisa terjadi, saudara. Harus terus-menerus dibangun di dalam Tuhan. Tapi saudara, bukan hanya kalau kita terus sudah bangun relasi kita dengan Tuhan, kita punya relasi saat teduh yang kita terus bangun waktu demi waktu, saudara. Hari demi hari kita bangun, saudara. Saat teduh itu, saudara, kita sudah berjuang sedemikian rupa. Saudara, tidak berhenti sampai di sana. Waktu kita sudah baca firman, kemudian kita renungkan firman Tuhan, saudara, kita perlu melakukan firman Tuhan. Karena seorang murid Kristus yang mengasihi Tuhan, yang hidupnya mengalami transformasi, dia harus melakukan firman Tuhan. Nggak bisa hanya baca, hanya simpan di kepala tanpa melakukan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 8 berkata, jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, kita disebut sebagai murid-murid Tuhan kalau hidup kita itu berbuah. Apa sih maksudnya berbuah? Saudara, berbuah itu artinya saudara kita melakukan firman Tuhan. Hidup kita itu adalah hidup yang dekat dengan firman Tuhan. Relasi kita intim dengan Tuhan, berakar di dalam firman Tuhan. Lalu kemudian kita melakukan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Saudara, bagaimana sikap kita waktu beribadah? Bagaimana sikap kita waktu memuji Tuhan di rumah kita masing-masing? Adakah kita sudah menunjukkan sikap yang mengasihi Tuhan? Saudara, kita nggak bisa hanya mengatakan, Tuhan saya mengasihi engkau, tanpa melakukan satu perbuatan. Tidak bisa. Saudara, berbuah artinya ada tindakan yang kita lakukan. Ketika firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara, artinya kita perlu mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan saya percaya saudara, setiap kita punya orang-orang di sekitar kita yang perlu kita kasihi. Yang perlu kita dengarkan cerita mereka. Yang perlu kita dengarkan tangisan mereka. Waktu mereka mengalami kesulitan di tengah pandemi ini harus belajar, harus kuliah. Bahkan bekerja. Saudara, ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita yang perlu kita tolong. Yang dimana kehidupan kita harus berbuah melakukan firman Tuhan. Mengasihi sesama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan. Seseorang pernah berkata seperti ini saudara. Orang percaya tidak bisa disebut sebagai murid Kristus kalau dia tidak melakukan firman Tuhan. Saudara, engkau dan saya tidak bisa disebut sebagai murid Kristus kalau engkau nggak melakukan firman Tuhan. Saudara, saya ingat waktu saya bekerja, saudara. Saya dulu pernah bekerja sebagai tukang servis AC dan kemudian saudara, saya pergi dari satu rumah ke rumah yang lain untuk bersihin AC orang. Dan kemudian saudara, bos saya itu selalu menyuruh saya untuk tawarkan kepada klien, pelanggan untuk tambah freon. Saudara, padahal saudara itu tidak perlu ditambah. Dan saudara, ketika saya terus belajar firman Tuhan, minggu demi minggu saudara belajar firman Tuhan. Saudara, ketika saya melakukan perbuatan bohong ini saudara, kepada pelanggan itu saya katakan, bos, Pak, Bu, mau tambah freon supaya AC-nya tambah dingin. Saudara, biasanya saudara, kebanyakan mereka akan ngomong, ya silakan tambah aja. Padahal saudara saya nggak nambah. Saya hanya pasang selang itu. Lalu kemudian saya tunggu 10 menit. Tidak lama kemudian AC itu kemudian sudah dingin. Karena sudah dibersihkan. Saudara, tapi ketika saya terus melakukan, saudara, firman Tuhan terus membuat saya nggak nyaman. Firman Tuhan terus ingatin saya, kamu nggak jujur. Kamu berbohong kepada orang. Dan kemudian saudara, ketika saya merasa saya tidak nyaman lagi melakukan itu saudara. Saya memutuskan untuk berhenti menawarkan kepada klien, pelanggan, tambah freon. Saya nggak melakukan lagi. Dan saudara, waktu saya tidak tawarkan itu lagi, saya tidak berbohong lagi. Saudara, ada sukacita. Ada damai sejahtera yang saya alami dan saya rasakan saudara. Saudara, itulah sukacita dan damai sejahtera yang engkau akan alami kalau engkau melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, engkau dan saya sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, engkau dan saya sudah menerima kasih karunia daripada Tuhan, saudara kita perlu mengasihi Tuhan. Dengan cara punya relasi yang dekat dengan Tuhan, melakukan firman Tuhan.
Saudara, pertanyaannya bagi saudara, apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus? Kalau Tuhan Yesus sudah mengerjakan karya yang begitu besar di kayu salib, dia mati bagi engkau dan juga bagi saya. Dia menanggung setiap pukulan, hinaan, cercaan, ludah yang dilontarkan kepadanya, kata-kata hinaan yang diberikan kepadanya. Dia tanggung itu karena dia mengasihi engkau. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah engkau mengasihi Tuhan? Saudara, mengasihi Tuhan bukanlah sebuah kata, Tuhan aku mengasihi engkau. Tapi sebuah tindakan. Ketika kita katakan Tuhan saya mengasihi engkau, maka itu adalah sebuah tindakan. Bukan hanya lip service, aku mengasihi engkau. Tapi tidak ada tindakan. Saudara, Tuhan gak suka yang seperti itu dan Tuhan tahu hatimu dan hatiku. Kalau engkau gak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara, kasih itu Tuhan telah tunjukkan bagi engkau dan saya. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, menurut Yohanes, Tuhan Yesus mengasihi engkau dan mengasihiku bukan dengan perkataan. Tapi dia mengasihi engkau dan mengasihi saya dengan perbuatan. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia menanggung akibat dosa engkau dan saya di kayu salib. Saudara, adakah engkau mengasihi Tuhan Yesus? Adakah engkau mengasihi Tuhan Yesus? Saudara, Tuhan tidak hanya berkata, tapi dia memberi contoh. Dia memberi teladan ketika dia mengatakan, aku mengasihi engkau anak-anakku. Saudara, saya mengajak saudara semua, mari kita kembali mengasihi Tuhan. Mari kembali kita bangun relasi kita dengan Tuhan. Mari kembali kita merenungkan firman Tuhan lebih lagi. Dan mari kita mulai melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, ada begitu banyak orang di luar sana yang butuh kasih Tuhan. Di tengah masa pandemi ini, ada banyak orang yang kesulitan untuk makan. Saudara, bersyukur kalau teman-teman pemuda dan juga remaja, beberapa yang bisa pergi bagi sembako. Saudara, waktu pergi bagi sembako, saya selalu bertanya kepada Abang Beca yang kami bagikan sembako itu. Saudara, saya katakan, Pak, bagaimana penghasilan Bapak? Saudara, mereka katakan ada yang dapat 20.000, bahkan ada yang tidak dapat seminggu, bahkan ada yang dengan uang 100.000. Itu dipakai untuk 2 bulan kehidupannya. Saudara, banyak sekali orang di luar sana, saudara, di tengah pandemi ini mengalami kesulitan. Maukah engkau, saudara, peduli juga kepada setiap mereka? Maukah engkau, saudara, juga mau memberikan waktu, tenaga, bahkan uang untuk mengasihi orang-orang di luar sana? Saudara, kasih bukanlah perkataan, tapi kasih adalah perbuatan. Dan saya percaya, waktu kita menyatakan kasih, saudara, orang boleh melihat Kristus itu hidup di dalam kehidupan kita. Saudara, mari sama-sama kita kembali punya kehidupan kerohanian yang terus dibangun dalam Tuhan. Dan kita melakukan firman Tuhan. Supaya hidupmu dan hidupku bukan lagi hidup yang biasa-biasa saja. Bukan lagi hidup yang terasa kering, hambar. Tapi hidup kita terus bertumbuh, terus mengalami perubahan, transformasi, dan kasih yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita terus boleh meluap-luap. Dan kita boleh nyatakan kepada orang-orang yang ada di luar sana. Saudara, ada begitu banyak orang yang membutuhkan kasih. Mungkin itu teman sekolahmu, mungkin itu teman kuliahmu, mungkin itu saudaramu, mungkin itu orang tuamu sekalipun.
Mungkin itu adalah orang-orang yang bekerja di rumahmu. Atau mungkin itu adalah tetanggamu. Orang abang beca yang ada depan rumahmu. Saudara, mereka butuh kasih. Mari sama-sama kita menjadi anak-anak Tuhan, murid Kristus yang hidup kita sungguh-sungguh mengalami transformasi. Dan kita nyatakan itu di tengah dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga. Tuhan tolong kami ya Bapa, kalau hari-hari ini hidup kami terasa hambar. Kalau hari-hari ini hidup kami terasa biasa-biasa saja. Tolong kami Tuhan, kami rindu hidup kami mengalami perubahan. Kami rindu hidup kami mengalami transformasi. Dan kami rindu kami menjadi murid Kristus yang punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Yang terus mengalami perjumpaan demi perjumpaan. Sehingga hidup kami mengalami transformasi waktu demi waktu. Dan kami boleh melakukan firman Tuhan. Menyatakan kasih kami. Ketika kami katakan kami mengasihi Engkau Tuhan. Bukan hanya lip service. Demikian juga ketika kami mengatakan kami mengasihi sesama kami. Kami boleh menyatakan itu dengan perbuatan. Karena kasih bukanlah perkataan. Tapi kasih adalah perbuatan. Tolong kami semua ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu. Berkati kami Tuhan. Biarlah kami menjadi terang di tengah dunia ini. Yang memancarkan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi. Dan seperti yang juga tadi disampaikan bahwa kasih itu bukan hanya sekedar perkataan, tetapi juga perbuatan yang mau kita lakukan bagi mungkin keluarga kita, saudara kita, atau bahkan untuk orang-orang di sekitar kita. Dan seperti yang kita tahu juga, saat ini mungkin kita dalam kondisi yang susah. Tidak hanya COVID, lalu juga ada berbagai bencana alam yang menerpa negara kita Indonesia, tapi tetaplah kita di sini tetap kuat, tetap yakin dan percaya bahwa pasti ada rencana yang besar dari Tuhan untuk setiap dari kita semua. Mari kita pujikan lagu berikut ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar
pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga. Tuhan, kami datang kepadamu Bapa. Kami menyerahkan Tuhan persembahan ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memakai persembahan ini, dipakai dan dikelola dengan baik, supaya kasih Tuhan boleh dinyatakan di tengah dunia ini melalui gereja-Mu GKL Lyon. Tuhan, kami juga rindu berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di berbagai daerah yang beberapa waktu lalu mengalami bencana. Tuhan, tolong setiap mereka untuk kebutuhan-kebutuhan dasar mereka Tuhan, agar mereka boleh tercukupi. Tuhan, pakai setiap anak-anak Tuhan, lembaga-lembaga bahkan pemerintah untuk boleh menolong membantu mereka. Kami juga berdoa Tuhan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini yang setiap hari terus bertambah. Kami berdoa Tuhan agar kiranya setiap orang yang terkena positif COVID-19, kami berdoa agar mereka mendapatkan pemulihan dan kesembuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk tenaga medis, Engkau kuatkan dan hiburkan mereka, berikan mereka semangat. Demikian juga Tuhan agar kami sebagai masyarakat, kami boleh patuh terhadap protokol kesehatan. Dan kami juga berdoa untuk program pemerintah, vaksinasi yang akan dijalankan ke depan. Tuhan, tolong berkati agar vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik. Banyak rakyat Indonesia boleh menerima vaksin ini. Dan kami juga berdoa ya Bapa bagi setiap teman-teman remaja yang sedang mengalami perjuangan untuk sekolah bahkan kuliah secara online. Engkau kiranya Tuhan yang menolong ya Bapa, memimpin dan menuntun di dalam semester yang baru. Bahkan teman-teman yang sudah memulai sekolah terlebih dahulu, Tuhan berkati, sertai ya Bapa. Bahkan teman-teman yang akan ujian akhir sekolah, Tuhan juga boleh pimpin dan tuntun ya Bapa. Berkati untuk setiap orang tua, setiap teman-teman, berkati usaha pekerjaan orang tua, berikan kesehatan yang baik, jaga dan lindungi ya Bapa. Kami serahkan kami semua ke dalam tangan-Mu, Engkau pimpin dan berkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah, sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap teman-teman semua di dalam studi ini. Tuhan memberi hikmat dan pertolongan untuk melewati masa-masa ini. Dan biarlah kiranya kasih karunia daripada Tuhan terus menyertai setiap teman-teman hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Tuhan melindungi
anugerahnya, damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan